Do you have plans to add more European ball players to this squad? PSSI telah memperkenalkan secara resmi John Herdman kepada publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Acara perkenalannya berlangsung megah di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari WIB. Bagi Herdman, salah satu tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan pemain lokal. Jika itu bisa dilakukan, menurutnya Timnas Indonesia bakal semakin kuat. Bagi saya tidak melihat paspor mereka. Saya melihat peluang dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda, kata Herdman saat memperkenalkan dirinya di hadapan awak media dan jajaran pengurus PSSI yang hadir. Herdman juga menyadari tekanan bakal datang setelah Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, itu wajar terjadi dan dia siap memikul tanggung jawab untuk membuat Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih, Herdman punya pengalaman serupa bersama Timnas Kanada. Tentu ada tekanan, jelas, mengingat apa yang disebutkan sebelumnya sudah dekat tetapi belum berhasil. Jadi, apakah sudah siap menghadapi tekanan ini, terutama dari para penggemar? Anda datang ke sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, memikul beban sebuah bangsa. Dan beban itu bisa saja menjadi kutukan atau berkah, papar Herdman yang berkewarganegaraan Inggris. Kami akan mengolah itu menjadi sebuah berkah. Ini akan menjadi sebuah peluang besar yang akan terus saya bagikan kepada para pemain, karena saya pernah mengalami momen ketika sebuah negara berhenti sejenak dan Anda lolos untuk pertama kalinya. Saya telah mengalami momen itu, tuturnya usai mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sejak 1986. Seperti dilansir situs resmi Kemenpora, John Herdman mendapat kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Namun, ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan pada kontrak untuk menyongsong Piala Dunia 2030. John Herdman yang berusia 50 tahun tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara berbeda lolos ke Piala Dunia FIFA. Bersama Timnas Putri Selandia Baru, John Herdman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Sementara itu di sektor putra, Herdman sukses mengantar Timnas Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 yang belum pernah terjadi dalam 36 tahun sebelumnya. Kemudian, peringkat FIFA Kanada langsung meroket dari posisi 77 ke 33 dunia. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, membuka kemungkinan menambah pemain diaspora ke dalam skuad Garuda. Ia memiliki visi yang luas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Herdman yang berasal dari Inggris baru saja diperkenalkan sebagai pelatih baru oleh PSSI dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa 13/1/2026. Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan diri dan memberikan pandangannya tentang masa depan tim. Herdman mengambil alih posisi yang sebelumnya diisi oleh Patrick Kluivert yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada Oktober 2025. Keputusan Kluivert mundur diambil setelah tidak berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia serta stafnya pergi melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja secara mutual. Ketika ditanya mengenai rencananya di Timnas Indonesia, Herdman tidak menolak kemungkinan menambah talenta diaspora bagi tim Merah Putih. Menurutnya, untuk dapat bersaing di level internasional, sebuah tim nasional harus memiliki pemain dengan pengalaman yang cukup serta kemampuan taktis yang memadai. Saya pikir jika Anda melihat perjalanan saya di Kanada dengan Timnas Putra, saya punya filosofi yang sangat jelas, bahwa untuk bisa berkompetisi di panggung dunia, kita perlu pemain tier 1 dan tier 2, pemain yang bermain di 5 liga teratas dunia. Kita butuh penggawa yang berpengalaman dengan intensitas tinggi, serta ketajaman taktis di sepak bola dunia dan nasional. John Herdman menekankan bahwa saat ini, Timnas Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di kalangan diaspora. Ini disebabkan oleh kesamaan antara situasi tim Merah Putih saat ini dengan kondisi yang pernah dialami oleh Kanada di masa lalu. Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kesempatan bersejarah bagi para pemain yang ingin bergabung dan berkontribusi dalam lolosnya tim ke Piala Dunia.
Di sepak bola, ada banyak kesempatan buat pemain, tapi saya pikir ketika pemain merasakan dan melihat semangat semacam ini, menyadari kesempatan bahwa mereka bisa menjadi deretan penggawa yang mengantar sebuah negara lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi alasan besar untuk meyakinkan mereka. Jelas Hartman. Lebih jauh, Hartman juga menyebutkan bahwa alasan tersebut menjadi faktor yang meyakinkan Stefan Eustáquio untuk memilih bermain bagi Kanada ketimbang Portugal. Ia ingin menjadi bagian dari tim yang membawa negaranya menuju kesuksesan dan merayakan pencapaian tersebut bersama jutaan penggemar. Tidak banyak negara di dunia yang bisa menawarkan hal itu, tambahnya. John Hartman juga menyatakan niatnya untuk melakukan kunjungan ke Eropa pada akhir Januari atau awal Februari. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjenguk pemain diaspora dari skuad Garuda, tetapi juga untuk mencari potensi pemain baru yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan pemain diaspora timnas Indonesia, mendengarkan pemain secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung. Ini akan menjadi periode yang sangat sibuk. Kami akan sibuk mendengarkan para pemain, serta memahami perspektif mereka, karena itu adalah hal terpenting pada tahap ini, tandasnya. PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai kepala pelatih timnas Indonesia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 13/1/2025. Penunjukan ini menandai dimulainya proyek besar PSSI untuk membawa sepak bola nasional bersaing di level tertinggi. Saya melihat peluang besar di Indonesia. Saya sangat yakin para penggemar dan masyarakat sepak bola di sini pantas berada di panggung tertinggi sepak bola dunia, ujar Hartman. Pelatih 50 tahun itu menegaskan bahwa pemahaman terhadap budaya lokal menjadi fondasi penting dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia. Menurutnya, adaptasi terhadap lingkungan sosial dan budaya sepak bola setempat merupakan kunci untuk membangun tim yang solid dan berkelanjutan.